sensitivitas setiap orang kan berbeda-beda ya. Nah, dari berapa ini? Dari kelima orang yang tampil pada gambar ini, pastinya kadar melanin yang lebih tinggi itu adalah dari Miss Universe dari Afrika ini ya. Nah, kita tahu bahwa fungsi dari melanin tadi ya, salah satunya adalah untuk apa? Melindungi kulit dari paparan sinar UV. Jadi yang lebih tahan ya dari paparan sinar UV, karena salah satu kerugian dari sinar UV yang dihasilkan oleh sinar matahari itu adalah dapat menyebabkan mutagen. Jadi orang yang memiliki kadar melanin tinggi akan lebih tahan terhadap paparan sinar UV ya, sehingga akan terhindar ya. Umumnya itu dapat mengurangi insiden terjadinya kanker kulitnya. Nah, mungkin Anda sudah maaf ya, Nah, mungkin Anda sudah pernah tahu ya terkait dengan penggunaan hidroquinon yang terdapat pada kosmetik ya. Nah, hidroquinon itu memang banyak digunakan pada beberapa kosmetik yang masih belum mendapatkan izin ya, baik itu dari Depkes ataupun dari BPOM yang masih banyak beredar ya. Jadi gunakanlah kosmetik yang aman ya, yang sudah ada legalisasinya, yang sudah tersertifikasi ya. Nah, tadi ya saya sudah bahas bahwa sel melanosit ini tujuannya adalah untuk memproduksi melanin atau protein yang berfungsi untuk pembentukan zat warna pada kulit ya. Misalkan melaninnya adalah penggoda untuk selnya itu, maksud saya kulitnya berwarna coklat tua, maka melanin yang dibentuk itu adalah akan berwarna coklat tua ya. Nah, tetapi dengan adanya penggunaan hidroquinon ya yang terdapat pada kosmetik atau krim wajah yang tujuannya untuk pencerah misalkan ya, maka hidroquinon itu cara kerjanya adalah menghambat enzim tirosin ya. Jadi tirosin ini adalah enzim yang digunakan untuk pembentukan melanin. Jadi misalkan enzimnya itu dihambat ekspresinya oleh hidroquinon, pasti melaninnya itu juga akan dihambat, sehingga biasanya penggunaan hidroquinon itu dapat menyebabkan warna cerah ya pada kulit ya, dan biasanya itu cerahnya itu beda ya. Coba Anda browsing di Google ya, itu biasanya memiliki kekurangan ya, bisa menyebabkan kanker kulit ya, salah satunya juga bisa menyebabkan kanker kulit dan bahkan bercak hitam pada kulit ya jika penggunaannya itu diterus-teruskan atau malah berhenti ya. Jadi pakai yang alami-alami saja ya, tanpa adanya kandungan hidroquinon ya, karena cantik itu tidak selalu putih ya. Buktinya ini Miss Universe dari Afrika juga bisa tampil di depannya. Nah, yang penting itu bersih ya, bisa menjaga kebersihan, tidak panuan ya, tidak budisen. Nah, itu yang paling penting ya. Nah, terkait dengan melanosit ya yang bisa berfungsi untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV ya. Kita tahu bahwa UV itu berasal dari sinar matahari ya, ada UVC, UVB dan UCA ya, UVA ya atau UVA ya. Nah, ketiga UV ini memiliki cara kerja yang berbeda ya. Nah, untuk UVC di sini tidak sampai terkena kulit ya, karena memang UVC ini tidak akan sampai ke bumi ya, karena terlindungi ya dari lapisan ozon ya. Jadi UVC ini tidak sampai ke permukaan bumi, apalagi ke kulit manusia. Nah, untuk UVB, nah ini sudah sampai dapat menyerap ke permukaan epitel bahkan dermis ya, dari permukaan kulit kita. Dan UVB ini sebenarnya bersifat mutagenik ya, lebih mutagenik dibandingkan dengan UVI ya, karena dapat menyebabkan apoptosis pada gen, dapat menyebabkan mutasi ya pada gen-gen kita, utamanya gen-gen yang terdapat pada sel-sel kulit, yaitu pada sel-sel keratin ya, melanosit, yang jelas pada
sel-sel permukaan kulit kita. Kemudian kalau UVA ini memang dapat tembus ya ke kulit kita, hanya saja ini daya mutageniknya itu lebih rendah ya. Nah, walaupun UVB ini dapat menyebabkan mutagenik ya, tetapi ada beberapa keuntungan dengan adanya UVB, yaitu membantu dalam proses produksi vitamin ya, yaitu lebih tepatnya adalah vitamin D ya. Nah, kalau UVA di sini masih tidak ada kontribusi ya dalam proses pembentukan vitamin D ya pada kulitnya. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit tentang fungsi kulit, kenapa kulit bisa disebut dengan mampu, salah satunya adalah dapat memproduksi vitamin D ya, karena peran salah satunya karena adanya UVB. Nah, ini alasan kenapa melanosit itu dapat melindungi paparan dari sinar UV. UV itu secara umum dapat merusak, gimmick ini kan merusak ya, dapat merusak struktur DNA ya, terutama pada asam basahnya ya. Nah, sehingga dengan adanya melanosit, kerusakan pada DNA itu dapat dicegah ya, dapat diperbaiki ya. Cuman jangan terus-terusan ya, maksudnya sesekali gitu ya. Kalau misalnya orang terus-terusan terkena paparan sinar UVB, itu juga akan menyebabkan masalah, walaupun kita orang Indonesia melanositnya juga tergolong tinggi ya, karena kita kan warnanya rata-rata coklat ya. Nah, itu kadar melaninnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di ras Eropa ya. Nah, ini kenapa salah satu fungsi dari kulit adalah untuk memproduksi vitamin D ya. Jadi UVB di sini memang berpengaruh ya dalam proses konversi lemak yang ada di kulit kita ya. Jadi lemak itu sebenarnya ada di permukaan kulit kita di bagian dalam, khususnya di daerah dermis ya. Cuma saja ini nanti saya jelaskan ya. Jadi lemak ya dalam bentuk struktur 7-dehidrokolesterol ya. Jadi termasuk turunan kolesterol sebenarnya ya. Kolesterol itu adalah bahan baku dalam pembentukan vitamin D3, pre-D3 ya. Nah, jadi dengan adanya UV, kolesterol tersebut ya, dehidrokolesterol tersebut akan diaktifkan ya dan diedarkan ke dalam pembuluh darah dalam bentuk vitamin D3 ya. Nah, vitamin D3 ini masih belum diaktifkan ya, tidak bisa diaktifkan kecuali ada bantuan hati dan ada bantuan ginjal ya, dengan mengekspresikan enzim yang disebut dengan ini alfa OHase ya, ini 125 OHase. Ini adalah dua enzim yang digunakan untuk mengkonversi vitamin D3 non aktif menjadi vitamin D3 yang sudah aktif, artinya yang siap digunakan oleh tubuh ya. Ini ya, ini vitamin D3 yang sudah aktif, maaf ya, ini ya maksud saya ya. Nah, jadi perlu adanya peran ginjal dan juga ada peran hati ya. Nah, sekarang kalau misalkan salah satu ginjal ada bermasalah, ada masalah atau gangguan gitu ya, misalkan terkena batu ginjal atau sebagian ginjalnya diangkat, atau hati juga mengalami infeksi atau gangguan. Nah, walaupun ada UVB, orang tersebut sering terpapar oleh UVB misalkan ya, pembentukan vitamin D itu juga akan terganggu ya. Nah, ini sebenarnya merupakan suatu fenomena alam ya, karena kita manusia pasti mengandung kolesterol ya. Jadi ini manfaat yang sangat luar biasa dan murah ya, gitu kan ya. Kolesterol itu didapat pada tubuh manusia, dan dengan adanya UVB dapat dikonversi menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu vitamin D3 ya. Dan dengan adanya UVB, konsentrasi kolesterol atau lemak di dalam pembuluh darah itu juga akan dikurangi, sehingga dapat mengurangi gangguan ya. Nah, bentuk dari vitamin D yang aktif nantinya akan digunakan dalam proses metabolisme tubuh macam-macam ya, membantu proses reabsorpsi, kemudian membantu dalam proses peningkatan mineralisasi dalam tulang ya, dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun, dan membantu dalam proses penghambatan pembentukan sel-sel tumor ya.
Nah, bagaimana misalkan seseorang tersebut jarang terpapar sinar UV atau yang kerjanya sering di dalam rumah saja atau di ruangan tertutup ya. Nah, vitamin D itu juga didapat dari makanan ya, protein, sayur-sayuran ya, ikan, sehingga vitamin kandungan vitamin D3 yang belum aktif tersebut dapat diserap oleh usus dan diedarkan ke pembuluh darah ya. Tetap walaupun diedarkan ke pembuluh darah juga perlu yang namanya enzim yang dihasilkan oleh hati dan ginjal ya. Nah, ini ada suatu artikel yang bagus ya tentang keuntungan sinar matahari. Sunlight ini kan sinar matahari ya, kolesterol dan juga penyakit jantung koroner ya. Ini apa maksudnya? Jadi ini hanya suatu rangkuman bahwa sinar matahari itu dapat mengurangi peningkatan kolesterol di dalam darah ya, dalam proses metabolismenya ya, sehingga nantinya akan menghasilkan vitamin D yang disintesis dengan adanya ekspos atau paparan sinar matahari ya. Jadi sebenarnya sinar matahari itu kan sangat murah ya, dan itu juga sangat menguntungkan terutama pada jam-jam tertentu. Umumnya kalau UVB itu biasanya ada di siang ya, jam-jam 10 ya. Kalau UVB ya itu biasanya di antara jam 9 ya, jam 11. Tapi semuanya itu juga tergantung banyak faktor ya, walaupun ada UVB karena itu tidak bisa kita lihat dengan mata ya, bisa dipengaruhi oleh faktor geografi ya, umur, kemudian apalagi ya, warna kulit juga bisa ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita termasuk orang-orang yang jarang berada di luar rumah? Jadi asupan vitamin D itu juga bisa kita dapatkan dari berbagai macam daging ya. Kemudian kalau daging ini memang sumber utama dari bahan baku kolesterol, memang ya ada kolesterolnya. Kemudian kelompok jamur ya, tapi ini bahan baku dari pembentukan vitamin D2 ya. Biasanya ini pembentukan vitamin D2 lebih banyak digunakan pada kelompok vegetarian. Nah, kalau kita kan lebih banyaknya sering mengkonsumsi daging ya, dan daging ini lebih mudah atau lebih efisien konversinya jika diubah dari vitamin D3 non aktif menjadi vitamin D3 yang aktif ya. Lebih mudah. Kemudian vitamin D2 juga bisa. Vitamin D3 juga dapat kita peroleh dari sejenis ikan-ikanan ya, minyak ikan ya, ikan salmon ya. Atau misalkan tidak memungkinkan ya, kita bisa mengkonsumsi suplemen vitamin D3 yang konsentrasinya berapa ini, 5.000 ya. Cuman kekurangannya kalau kita menggunakan vitamin D3 ya, kita hanya mendapatkan vitamin D3-nya saja ya, tidak ada manfaat kita dapat mengurangi kadar kolesterol di dalam darah. Jadi kalau secara alami vitamin D itu dapat kita peroleh ya secara alami dengan bantuan sinar matahari ya. Nah, selain itu keuntungan yang kedua yaitu dapat mengurangi kadar kolesterol di dalam darah secara alami ya, tanpa menggunakan asupan suplemen vitamin D ya. Tetapi makanan ini juga untuk mendapatkan vitamin D kan kita harus mengkonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak ya untuk memenuhi kebutuhan vitamin tersebut. Ini juga ada contoh ilustrasi seorang petani yang bekerja di sawah ya, dia akan mendapat keuntungan ya bahwa setiap harinya akan memanen vitamin D3 dalam bentuk aktif ya, yang diperoleh dengan cara bantuan UVD. Jadi jarang seorang petani itu yang terkena stroke ya biasanya ya. Kemungkinan memang manfaatnya itu karena mereka itu tiap harinya sudah terpapar oleh sinar matahari. Nah, yang mana sudah saya jelaskan tadi, salah satu kandungan dari adanya sinar matahari adalah adanya UVB yang dapat mengkonversi kolesterol menjadi bentuk yang lebih bermanfaat, yaitu vitamin D3.
Kemudian saya lanjutkan, yaitu lapisan kulit yang nomor 2 adalah dermis ya. Dermis itu mengandung ini ya, nanti bisa Anda baca sendiri ya. Saya langsung jelaskan di gambar, yaitu dermis ya. Dermis ini permukaannya yang berwarna biru ya, ini ya. Jadi dermis itu banyak sekali mengandung jaringan ikat ya. Ada jaringan otot, tetapi ini fungsinya sebagai atraktor pili muscle ya, untuk pergerakan ya, untuk pergerakan kulit ya, atau reseptor dalam menerima rangsangan ya, sehingga kulit dapat bergerak itu kan ya. Kemudian terdapat reseptor sensorik ya, sudah bisa menerima rangsangan gitu ya. Di reseptor sensoriknya itu sebenarnya ada di lapisan dermis. Kemudian ada kelenjar keringat, ada kelenjar minyak ya. Jadi sebaceous ini adalah kelenjar minyak, sweat gland ini adalah kelenjar keringat ya. Kemudian sudah ada pembuluh darah ya, ada pembuluh darah. Nah, sudah lengkap ya. Nah, ini adalah lapisan dermis. Kemudian lapisan yang paling terakhir di sini adalah hipodermis. Lapisan yang paling bawah dari kulit adalah hipodermis. Kandungan terbanyaknya adalah adiposa ya. Adiposa itu kita tahu merupakan jaringan yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan ya. Nah, mungkin ada yang perlu dijelaskan ya. Sensori ya, jadi yang ada di dermis ada sensori ya, gerakan dan juga saraf, sehingga yang menyebabkan kepekaan terhadap sentuhan, tekanan, temperatur, nyeri itu ada di dermis ya. Fibroblas, makrofag juga ada di dermis, atau sel-sel darah putih itu sudah ada di bagian dermis ya. Kemudian jenis kulit ada dua, ada kulit tebal dan ada kulit tipis. Nah, perbedaannya kalau kulit tebal itu letaknya di telapak tangan dan juga telapak kaki. Telapak tangan yang bagian sini ya. Nah, ini artinya telapak tangan yang berada di dalam ya. Ini telapak tangan. Dan kalau kulit tipis ada di seluruh permukaan tubuh selain di telapak tangan dan selain ada di telapak kaki ya. Jadi kenapa disebut dengan kulit tebal ya? Karena di sini mungkin ada yang pernah tahu kalau telapak tangan atau telapak kaki memiliki rambut kan enggak ya. Jadi yang memiliki rambut itu ada di lengan kan ya. Anda bisa lihat sendiri rambut-rambut kecil itu adalah ciri-ciri bahwa dia termasuk jenis kulit tipis ya. Ada folikel rambut, ada folikel atau kelenjar minyak dan juga ada kelenjar keringat ya. Kalau kulit tebal dan kulit tipis itu contohnya telapak tangan dan telapak kaki itu tidak mengandung rambut, tidak mengandung kelenjar minyak dan juga tidak mengandung kelenjar keringat. Nah, ini secara anatomi ya. Kulit tebal contohnya pada telapak tangan dan telapak kaki. Ini stratum corneum ya. Lapisan kulit mati tadi ya yang mengandung keratin gitu kan ya. Kemudian ini stratum lucidum ya. Nah, kemudian ada stratum granulosum, stratum spinosum. Ini ya, spinosum sel-selnya itu sudah hidup ya, ini ya. Nah, kelihatan ada inti selnya. Stratum basal. Nah, ini segini nih basal ya. Nah, perbedaannya dengan kulit tipis, kalau pada kulit tipis itu tidak, kalau ini kan ada stratum lucidum ya. Nah, kalau di sini stratum lucidumnya itu tidak ada. Kulit tipis ya, hampir ada pada seluruh permukaan kulit ya. Ini ada kelenjar sebaceous atau kelenjar minyak ya. Kelenjar minyak berarti kalau ada kelenjar minyak ini adalah folikel rambut. Ini ada kelenjar keringat ya. Kalau di sini kan tidak kelihatan ya. Nah, karena di struktur kulit tebal di sini tidak memiliki kelenjar minyak, tidak memiliki kelenjar keringat dan juga tidak memiliki folikel rambut. Yang ada folikel rambutnya itu kulit tipis, kulit tebal tidak ada ya.